Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih wa natawassalu bin naf'i ulumihi wa natawassalu bin naf'i ulumi jami'i asatidhi. Allahumma allimni wa allimna kama 'allamtahum. Wa aslu kulli ta'atin eta halaman 31 sauna ajengan di tengah. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Wa aslu kulli ta'atin jeung ari asalna pokokna sakabeh taat wa yaqdatin jeung nyaring eling tegesna dukhulu fi hadrati rabbi asup di payunan Allah wa ifatin jeung ngariksa adamur ridho eta teu ayana ridho minka ti diri anjeun anha ningalkeun itu syahwat. Jamaah rahimakumullah, terjemah bebas. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Dan pokok-pokok dari semua taat kepada Allah dan selalu ingat dan waspada terhadap apa yang diwajibkan, yaitu meninggalkan nafsu atau syahwat. Jamaah rahimakumullah, manusia ini diciptakan sebagai makhluk pertengahan. Kadang dalam tubuh kita itu terjangkit penyakit binatang atau syahwat syaitan.
manusia itu adalah makhluk yang sangat istimewa karena dalam tubuh manusia, dalam diri manusia itu ada sifat binatangnya, ada sifat syaiton, dan sifat malaikatnya. Maka komplit dalam tubuh kita itu. Maka iman manusia beda dengan imannya malaikat. Karena malaikat itu tidak memiliki syahwat. Tidak memiliki nafsu. Jadi seandainya manusia ini menjadi ahli taat, ahli ibadah, itu lebih istimewa dibanding malaikat. Malaikat itu dia itu selalu beribadah dan taat atas perintah. Ada suatu kewajaran pada malaikat. Karena malaikat itu tidak memiliki syahwat. Makanya manusia ini sangat hebat sekali. Seandainya manusia ini mampu melaksanakan perintah Allah. Karena dalam tubuh kita itu ada sifat binatang, ada sifat syaitan. Sifat syaitan yang ada dalam diri manusia seperti takabur, sombong, itu sifat setan. Iblis itu bukan tidak pintar, tidak cerdas. Secerdas-cerdasnya kita tidak bisa membandingi kecerdasan iblis. Dia ini pernah memimpin manusia menjadi imamnya malaikat di surga. Maka mereka ini cerdas. Cuman iblis ini memiliki sifat karakteristik yaitu kesombongan dan takaburnya itu. Itu yang mengakibatkan iblis ini, syaitan ini menjadi makhluk yang terkutuk. Bukan karena dia tidak pintar, tidak cerdas. Tapi iblis memiliki sifat sombong dan takabur. Nah, sifat ini kadang nempel dalam tubuh manusia. Betapa lemahnya kita seandainya memiliki kepribadian ini. Iblis yang hebat, yang cerdas karena dia memiliki kesombongan dan takabur, hancur, apalagi kita yang tidak cerdas gitu. Tidak pintar gitu. Jadi iblis ini, setan ini hancur itu gara-gara sombongnya dan takaburnya. Itu. Terus manusia itu kadang memiliki sifat kepribadian binatang. Binatang seperti hubul mal, hubus syahawat, hubul jah, itu karakter binatang itu. Jadi karakter iblis itu sombong, takabur. Kalau karakter binatang itu hubus syahawat, mencintai syahwat, nafsu. Memiliki syahwat. Iblis itu tidak memiliki syahwat.
Iblis itu, setan itu tidak memiliki syahwat. Dia ini hanya membisik. Yang dia miliki hanya kesombongan dan ketakaburan. Syahwat itu bukan pribadi iblis. Syahwat itu bukan pribadi syaitan. Syahwat itu pribadi binatang. Maka seandainya kita manusia terjerumus kepada nafsu, syahwat, itu jangan menyalahkan setan. Setan tidak suka mengikuti nafsu. Itu binatang itu. Nah, itu kadang terjangkit dalam tubuh manusia. Syahwat itu bisa berupa libido atau syahwat itu bisa ambisi, takut. Itu Allah berfirman itu, manusia itu akan diuji dengan cinta, takut akan kehilangan harta, takut akan kehilangan wibawa, takut akan kehilangan keluarga. Itu walanabluwannakum kan gitu ya. Manusia itu akan diuji dengan itu. Nah itu, takut akan kehilangan harta, takut akan kehilangan wibawa, harga diri, takut apa itu? Takut diambil posisi. Kita ini sudah menjadi sebagai di lingkungan itu kan gitu. Kita ini udah menjadi sebagai di RT ini kan gitu. Nah, itu hal-hal demikian itu adalah pribadi binatang itu. Binatang. Padahal kalau kita makhluknya Allah itu tidak ada ruang yang tidak produktif, manfaat untuk kita berbakti kepada Allah. Semuanya yang kita duduki saat ini, yang kita nikmati di saat ini, dan kita di mana saat ini, itu adalah ruang untuk mengabdi. Jadi tidak akan kehilangan ruang untuk mengabdi. Nah, kita ini kadang-kadang itu yang kita takutkan. Seakan-akan habislah, seandainya kita hilang kedudukan di situ, habislah pengabdian dan kesempatan kita untuk beribadah. Nah, itu syahwat itu namanya. Itu syahwat namanya. Hadirin, kita itu disuruh oleh Allah hanya untuk berikhtiar dan berdoa. Ikhtiar itu mesti maksimal. Tapi hasil bukan tanggungan kita, itu madumin, tanggungan Allah. Yang kita wajibkan itu matulib, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita laksanakan. Jadi ada matulib, ada madumin. Matulib itu apa yang harus kita lakukan dan kita laksanakan. Buahnya Allah yang ngurus, hasilnya Allah yang ngatur. Jadi ada prerogatif Allah yang tanpa harus kita campur tangan di dalamnya. Apa itu? Buah dari ikhtiar kita. Buah dari ikhtiar itu adalah prerogatifnya Allah. Karena kita diwajibkan hanya untuk berikhtiar. Itu.
hasil dari ikhtiar itu bukan prerogatif kita, itu prerogatifnya Allah. Karena yang harus kita lakukan itu adalah matulib, apa yang harus kita lakukan. Berdoa kita itu disuruh, ud'uni astajib lakum. Buah dari doa Allah yang sudah menentukan. Hakikat dari doa itu pertama sebagai bentuk ibadah. Hakikat dari doa yang kedua yaitu sebagai iftikornya kita. Supaya kita tahu diri, mawas diri, yang nama doa itu adalah meminta. Tanda orang yang minta itu tanda orang butuh. Orang yang enggak punya itu tandanya minta. Karena kita tidak akan minta-minta kalau kita punya. Ya, kita meminta kepada Allah, di situ munajat kepada Allah itu mewujudkan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Supaya tahu diri, makanya ngapain berdoa? Allah itu sudah tahu apa yang kita mau. Bukan begitu. Ya, walaupun kita tidak berdoa, Allah itu maha tahu apa yang kita inginkan. Tapi kita bermunajat, di situ kita bacakan sholawat, di situ kita bacakan doa, supaya kita tahu diri. Orang yang suka minta-minta itu menandakan bahwa orang itu tidak punya. Kita berdoa di depan Allah, tahu diri bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Maka kalau kita tidak berdoa itu kesombongan yang nyata. Bukannya Allah tidak tahu atas keinginan kita, tapi kita berdoa, bermunajat, bangun di tengah malam, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya, itu menandakan dan menyadarkan diri kita bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Supaya tahu diri, merendahkan diri. Jadi doa itu, mewujudkan doa itu adalah bentuk dari ibadah. Yang kedua, hakikat doa itu menyadarkan diri bahwa kita itu iftikor, fakir, butuh. Gitu. Nah, dari mana tadi beloknya? Jadi, sifat binatang itu diantaranya hubul mal, mencintai harta. Itu sifat binatang. Gitu. Iblis enggak mencintai harta, setan mana ada gitu. Tapi binatang gitu kan. Jadi enggak tahu halal dan haram kayak gitu. Yang penting dia punya selera, yaitu diambil aja, itu binatang kan. Itu binatang. Dia itu berhenti karena kenyang saja kan gitu. Bukan karena qanaah. Udah selesai kayak gitu. Seandainya dia punya nafsu lebih itu dari manusia itu lebih dahsyat gitu. Nah itu kita ini kadang terjangkit dengan kepribadian sifat-sifat binatang itu. Gitu. Bahkan kalau udah terjangkit sifat binatang, kita ini udah melebihi binatangnya itu sendiri. Karena kita ini punya gorizi, sementara dalam binatang itu hanya punya tobi'i. Kita ini bisa berpikir untuk 100 tahun ke depan. Binatang itu hanya berpikir hanya saat itu saja. Makanya kalau kita memiliki kepribadian sifat binatang, 100 tahun yang akan datang sudah kita perhitungkan. Kenapa? Daya pikir kita itu memiliki sifat kepribadian gorijiyah. Makanya kita ini bisa berpikir untuk 100 tahun, 200 tahun. Bagaimana anak cucu kita, bagaimana generasi kita, dan lain sebagainya. Seandainya disalurkan dengan syahwat-syahwat binatang, itu bisa hancur. Gitu. Binatang itu hanya memiliki tabi'iyah. Dia ini punya syahwat, dia ini punya ambisi, hanya untuk saat itu saja. Sampai kapan dia temboloknya penuh. Gitu. Apakah anak-anaknya di sarang itu sudah makan? Itu saja selesai. Untuk esok berpikir lagi dia. Tapi kalau manusia memiliki pribadi binatang dan kita ini memiliki lebih dalam syahwat yaitu goriji,
bisa berpikir 100 tahun yang akan datang bagaimana supaya kita bisa nyimpen untuk anak cucu dan lain sebagainya. Di situ adab kebinatangan, tidak lagi berpikir untuk halal dan haram. Gitu. Coba kita perhatikan dan kita lihat dalam media sekarang saat ini. Apakah secara logika mereka ini tidak lebih dari cukup? Tapi kan tetap aja kan? Itu tetap aja. Kalau sudah memiliki pribadi binatang, seperti orang meminum air di lautan. Semakin banyak meminum air di lautan, semakin haus yang dirasakan. Itu. Kalau kita meminum air es itu bukan menghilangkan haus, hanya sesaat saja, 2 menit, 3 menit kemudian haus kembali lebih itu. Itulah kalau memiliki pribadi binatang, kalau kita minum makanya harus air minum, jangan minum air es atau tercampur dengan garam itu. Kenapa? Semakin haus yang akan kita rasakan. Demikian halnya, seandainya kita terkontaminasi milik kita ini, rezeki kita ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang haram, itu semakin merasa kehausan dan akan terasa kekurangan, tidak akan merasa berkecukupan. Mengagetkan kan kalau sudah ada info sampai miliaran, triliunan kan? Bayangkan kalau dimiliki oleh Ustadz Ustadz Solihin dikasih duit 250 miliar atau 751 miliar kira-kira. Wah, itu dahsyat sekali. Benteng aku beli semuanya. Kalau berpikir saat ini, kalau kita buat bukunya nominal segitu, ya udahlah kita tinggal tidur, diam, bikin masjid. Itu kalau hari ini berpikirnya ya. Kalau hari ini karena kita tidak punya kan gitu kan. Itu kalau kita tidak ada. Seandainya kan gitu. Karena dalam dompet kita ini, apalagi sekarang udah tanggal berapa ini? Layahya walayamut kan. ATM juga malah gosong kan gitu. Lalu kita mendengar di medsos, kita baca di medsos sampai miliaran begitu. Kita ini traveling kemana-mana pikiran kita itu. Seandainya kita punya duit segitu, akan aku bangun masjid yang megah sekali. Majelis talim tidak akan saya umumkan di masyarakat, akan saya bangun sendiri. Kalau perlu kubahnya saya akan bikin dari emas. Gitu kan hari ini ngomongnya. Wah, fakir miskin semuanya saya bagi semuanya. Gitu kan? Tahunya dikasih oleh Allah itu. Bleg, Ustadz Solihin dikasih uang itu. Kembali kepada pikiran yang dulu waktu miskin. Enggak bakalan gitu kan. Ya seperti itulah. Nah itu syahwat. Jadi manusia ini kalau terjangkit sifat binatang akan seperti itu. Tidak akan berpikir halal dan haram. Dan akan lebih jahat balhum adol. Allah berfirman begitu. Lebih jahat daripada binatang. Gitu. Jadi manusia ini memiliki pribadi-pribadi syaitan, memiliki pribadi-pribadi binatang. Seperti hubul mal, itu bukan pribadi syaitan. Hubul mal itu pribadi binatang. Hubul jah, takut terkalahkan, takut direbut dan lain sebagainya. Nah itulah hukum rimba. Katak tidak mau kalah dengan ubur-ubur. Ular tidak akan mau kalah dengan katak. Itu. Elang tidak mau kalah oleh ular. Harimau pun tidak akan mau kalah dengan ular.
Singa pun tidak akan mau kalah dengan harimau. Begitu selanjutnya. Nah, itulah hubul mal, hubul jah. Tidak mau terkalahkan, tidak mau tergeser dan lain sebagainya. Gitu. Maka di situ akan terjadi hukum rimba, saling mengalahkan, saling mengguncing dan saling menggesek dan lain sebagainya. Kalau sudah demikian ya gitu. Kita dengar ketika khalifah yang pertama itu siapa? Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau mendapatkan amanah untuk menjadi khalifah yang pertama. Bagaimana ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira kalau kita dititipi amanah dan kedudukan menjadi menteri, menjadi raja, kira-kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un enggak kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ini adalah petarung yang sangat hebat dan dahsyat sekali. Diamanahi oleh Allah untuk menjadi khalifah. Nggak bisa tidur dia itu. Kenapa mesti aku ya Allah? Kan gitu. Kira-kira Ustadz kalau demikian haji kumaha gitu? Wah, mencit sapi. Nah itulah gitu ya, seperti itu gitu. Nah itulah manusia itu seperti itu. Ya mendinglah kalau tetap berdiri di atas keharusan. Kalau sudah berbicara pragmatis, bagaimana gitu. Yang penting kita dapat, yang penting menang, gak urusan apakah ini diperbolehkan atau tidak. Nah seperti itulah yang terjadi di saat ini. Itu binatang, kepribadian binatangnya. Kalau kita mengkaji, kalau kita baca hikam, jadi saya ngeri-ngeri sebenarnya nggak baca hikam teh ini kalau dirasakan ini yang kita lakukan gitu kan. Ya karena ini harus disampaikan, walaupun berat untuk mengatakannya ya mesti disampaikan. Seperti halnya kalau elektronik itu kan demikian. Kita tidak, mohon maaf ini dah, bukan untuk merendahkan. Kalau elektronik itu produknya produk Cina, gitu kan? Itu. Ya. Elektronik umpamanya TV-nya dari produk apa itu? Cina murah, meriah itu kan itu. Dan umurnya tidak begitu lama, usianya tidak begitu lama kan gitu. Tapi seandainya saatnya untuk menyampaikan iklan, sama yang diiklankan yang disampaikan itu elektronik juga, kualitasnya lebih tinggi, produknya produk Jepang gitu. Itu tidak bisa mati itu TV, tetap aja disampaikan itu iklan. Padahal yang disampaikan itu saingannya. Nah sama halnya demikian. Yang saya baca ini hikam, ini patojaiyah dengan karakter saya, pribadi saya, ya tetap aja disampaikan lah kan gitu. Jadi manusia itu memiliki karakter apa itu? Syaitan memiliki karakter binatang. Maka sangat bersyukur sekali seandainya manusia ini menjadi manusia yang taat kepada Allah. Sangat hebat, sehebat-hebatnya malaikat, setinggi-tingginya derajat malaikat, itu lebih tinggi derajat manusia ahli taat. Wajar malaikat itu menjadi ahli taat karena mereka itu tidak memiliki syahwat. Malaikat itu tidak memiliki syahwat. Manusia ini memiliki syahwat. Maka kalau kita bisa tanha anil fahsya, imtithal wal istinab, seandainya kita mampu melaksanakan perintah Allah
dan selalu menjauhi larangannya, itulah manusia itu sangat istimewa sekali. Maka jagalah iman kita ini, tetap istiqomahlah dalam ketaatan gitu. Ya diantaranya dengan taklim begini gitu. Karena taklim itu kan intinya untuk menambah keimanan, mempertebal keimanan dan keyakinan. Jangan memandang siapa yang menyampaikan, karena antara muallim sama muta'alim itu pada hakikatnya beda, tidak beda. Kepentingan kita ini punya kepentingan masing-masing. Saya ingin menyelamatkan diri, jamaah juga ingin menyelamatkan diri. Maka dalam kita kumpul di sini, ini pada hakikatnya ini ingin menyelamatkan diri masing-masing. Karena kita keluar dari perut ibu itu furoda, di muka bumi ini juga sebenarnya kita ini lebih egosentris, ingin menyelamatkan kita, karena kita pulang pun juga akan menyendiri. Maka yang kita akan dipertanggungjawabkan itu bagaimana ketika kita hidup di situ. Pada hakikatnya kita ini kumpul seakan-akan saya ini sebagai muallim, padahal saya ini pada intinya ingin menyelamatkan diri juga. Di mana saat itu, bagaimana ketika itu, kan gitu yang kita akan ditanyakan nanti. Jamaah juga demikian kan nanti. Tidak lagi ada istilah suami, istri, anak dan lain sebagainya. Yang kita akan pertanggungjawaban hidup kita. Nanti bagaimana dulu gitu ketika di dunia. Karena kita ini seakan-akan kita ini lagi mimpi hari ini. Sedang mimpilah gitu. Mimpi jadi ustaz, mimpi jadi guru, mimpi lagi menjadi pedagang, mimpi menjadi karyawan dan lain sebagainya. Ketika kita bangun, kita akan bangun bersama-sama. Oh, ternyata kita ini ada dalam dunia yang sama nanti. Di situ ada hisab, di situ ada mizan, lepas itu semua impian itu. Gitu. Hari ini kita mimpi sejenak, mimpi jadi guru, mimpi jadi ketua DKM gitu kan? Mimpi menjadi ustaz, mimpi menjadi apa di sini, macam-macam di sini. Nanti kita akan bangun bareng-bareng. Di situ kita akan dibangunkan. Loh, bangun, inilah duniamu yang sebenarnya. Inilah alammu yang sebenarnya. Inilah hisabanmu yang sebenarnya. Di situ kita akan dipinta pertanggungjawaban, hilang itu semua impian. Di situ akan ada mizan, di situ kita akan diperhitungkan. Di situ kita akan diperhitungkan dan tidak akan lama lagi, hanya satu langkah lagi. Karena gerbangnya sudah di depan mata, yaitu kematian. Sok di sini tidak akan ada yang ratusan tahun untuk hari ini. Kita tinggal perhitungkan aja. Sudah di depan mata. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Udah di depan mata itu. Ini udah di depan mata, satu langkah lagi kita akan masuk ke dunia kita yang sebenarnya. Ya kita semoga-moga kita selamat insyaallah itu. Kita selamat insyaallah. Itulah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Hindari, maka harus dihindari. Supaya kita terselamatkan, hindari itu semuanya, kepribadian pribadi binatang dan syaitan itu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah. Bersyukur. Kita ini melangkah dari rumah ke sini ta'lim, ini bentuk dari syukur ini.
Kita mengkaji, mempelajari, dan di sini berlipat di sini kan, ta'lim, i'tikaf juga. Nah, itu bentuk dari syukur. Asyukru qaidul maujud wa makbudul makbud wasoyudul makbud. Asyukru soidul maujud. Syukur itu mengikat apa yang telah ada dan memburu yang belum didapatkan. Itu syukur itu namanya. Jadi hikmah dari syukur itu adalah mengikat yang sudah ada. Bagaimana rezeki kita, bagaimana milik kita, bagaimana usia kita, bagaimana kesehatan kita, supaya tetap ada dalam tubuh kita dan tetap ada dalam genggaman kita, yaitu mesti disyukurin. Wasyaidul makbud, dan syukur itu, bentuk syukur itu memburu yang belum kita dapatkan. Tunggu saatnya, seandainya banyak bersyukur kepada Allah, yang ada itu akan menjadi keberkahan, yang belum ada akan Allah berikan. Itulah janji Allah. Masa atas janji Allah kita ini ragu? Janji kepada manusia ini boleh kita ragu. Kenapa? Manusia ini fakir. Boleh ragu kepada manusia, tapi kepada Allah itu maha agnia, Allah itu kaya. Maka syukur itu akan menggenggam, mengikat yang sudah ada. Apa yang sudah di genggaman kita, apa yang sudah ada dalam pangkuan kita, itu akan diperkuat, diikat oleh Allah, tidak akan lepas kembali. Dan seandainya orang bersyukur itu, apa yang belum ada, apa yang belum kita dapatkan, Allah akan berikan. Pemberian Allah itu rahasia. Bagaimana bentuknya? Yang penting kita baik-baik saja. Baik-baik saja. Gak ada istilah bagi kita ini rugi dalam perjalanan. Gak ada istilah kita ini gagal dalam perjuangan. Semua tidak ada istilah rugi dan gagal bagi ahli ibadah. Rugi dan gagal itu bagi orang yang tidak bersyukur dan selalu mengingkari, menjauhi perintah Allah. Bagi orang yang dekat kepadanya tidak ada istilah rugi dan gagal. Kenapa? Halo, ngartos teh teh. Ngerti nggak ini teh? Nyambung nggak? Ajengan, tidak ada istilah rugi dan gagal. Kenapa? Kalau kita ini ada yang pedagang ada, ya ajengan ini, bendahara, apa? Tidak ada istilah gagal, tidak ada istilah rugi. Kenapa? Bagi ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, sebelum melangkah pun, baru niat pun sudah dicatat menjadi kebaikan, menjadi pahala amal. Belum melangkah, baru niat saja, begitu tetesan keringat keluar, tetesan keringat itu sudah menjadi catatan kebaikan. Dicatat di sini oleh malaikat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Tidak akan ada keringat yang sia-sia. Makanya disitulah untungnya ahli taat, ahli ibadah, tidak ada ruginya. Kenapa? Keringat pun sudah dibayar oleh Allah. Langkah pun sudah dibayar oleh Allah. Oke Ustadz Hasan, jualan, menunggu menghitung laba, itu harus sampai selesai sekitar jam 10. Itu kan? Kira-kira begitu. Datang ke rumah bisa menghitung laba, begitu. Laba itu adalah bonus dari amal. Sebelum jam 10 pun juga sudah dibalas oleh Allah, di situ tidak ada langkah yang sia-sia. Apalagi para petani menanam padi, bercocok tanam.
Menunggu sampai padi berbuah itu harus nunggu sampai 3 bulan. Betapa sia-sia-sianya itu waktu. Nah, bagi ahli taat tidak ada waktu yang sia-sia. Kenapa? Begitu melangkahkan kaki, mengayunkan kaki, melangkah ke sawah pun sudah dicatat pahala amal. Menunggu sampai 3 bulan, kita memetik padi, di situ ada hasil, itu mah bonus dari ibadah, dari amal. Kenapa? Pada intinya belum tentu padi yang kita tanam, padi yang kita tuai itu masuk di perut kita. Entah kemanalah nanti itu sebenarnya. Sementara padi, nasi sudah masuk hari ini. Setiap pagi, setiap hari, setiap sore masuk itu nasi di sini. Sementara kita mau memetik padi itu harus nunggu 3 bulan. Bagaimana dengan nasi yang hari ini? Dari mana itu datang? Nah, begitu yang Allah akan berikan. Belum tentu padi yang kita tanam itu masuk di perut kita, sementara nasi itu sudah masuk tiap hari. Apalagi tidak punya sawah. Nanam enggak, sawah enggak ada, masuk padi masuk tiap hari. Itu ya, jadi buah dari perjuangan, hasilnya dari perjalanan itu bonus dari amal. Urusan amal sudah Allah balas mulai saat ini. Makanya baik-baik saja. Itu saja. Baik-baik saja. Cuman urusan konsep rezeki ya silahkanlah kepada bapak-bapak di sini. Mau mengikuti konsep Imam Maliki, boleh. Mau mengikuti konsep Imam Syafi'i, mangga. Itu mah perjalanan ikhtiar saja. Itu kan beda konsep beliau ini. Itu guru dan murid beda konsep urusan rizki kan. Beda beliau berdua. Kalau Imam Maliki kan ngomongnya nggak usah lari kemana, karena rizki sudah ditanggung oleh Allah. Itu konsep Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i lain lagi kan, harus dicari kan gitu. Nggak ada yang salah gitu. Cuman yang ke belakang aja kalau istilah istilah Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, kita ini harus tahu diri. Apa Allah ini menempatkan diri kita ini makom tajrid atau taksib, atau kita ini menjadi mutajaridin atau muktasibin. Yang penting kita mesti tahu diri lah gitu. Kalau kita di posisinya barisan Imam Maliki, ya jadilah barisan Imam Maliki sana. Kalau kita di barisan Imam Syafi'i, ya kita harus memposisikan diri menjadi imam, balad Imam Syafi'i. Jangan salah mentor gitu loh. Ya, makanya di sini kan dalam hikam ini diarahkan kita ini posisinya ada di mana gitu. Ada di muktasibin atau mutajaridin kan gitu. Kalau Imam Maliki enggak usah, diam aja lah, enggak usah dicari-cari, rezeki mah datang sendiri. Yang penting hari kita emang ibadah saja kan gitu. Imam Maliki enggak usah dagang, enggak usah tani, diam saja kan gitu kan. Itu Imam Maliki begitu. Kalau Imam Syafi'i kan lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, kata Imam Syafi'i kan gitu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum selama ia tidak merubah dirinya masing-masing. Itu kan berdebat duanya, akhirnya tidak ada penyelesaian karena punya kekuatan yang sangat kuat dua-duanya. Ya udahlah kita pergi aja gitu. Mau kemana kamu, kata Imam Maliki, Imam Syafi'i? Saya mau kerja, mencari makan. Bagaimana dengan Imam Maliki? Saya mau diam saja, nanti juga Allah akan memberikan rezeki kan gitu. Akhirnya kan Imam Syafi'i pergi mencari rezeki kan, menjadi kuli gitulah. Ada yang sedang mengambil buah korma gitu, dia itu ikut-ikut lah menjadi kuli. Ya, menjadi kuli gitu. Selesailah pekerjaannya, ya dibayarlah, dikasih kurma juga kan, banyak, dibawalah gitu kan gitu. Dibawa lagi, bertemu lagi dengan Imam Maliki, lagi diam itu kan. Nah, ini nih, saya ini kerja, saya ini usaha, dapatlah rizki ini. Kalau tidak usaha, tidak kerja, saya tidak akan mendapatkan rizki. Sekarang saya punya duit, sekarang punya kurma. Inilah buah keringat saya. Sementara kiai mana?
Itu buat siapa? Buat Imam Maliki. Nah inilah rezeki saya diam gak kemana-mana, datang. Loh, saya diam gak dari tadi, gak kemana-mana. Saya di sini kerja enggak, usaha enggak. Ini kurma ada di depan saya. Ini duit dikasih oleh Anda. Jadi siapa yang salah? Masa menyalahkan saya? Ini datang ke saya gitu. Nah, oke lah, nggak mau ikut siapa. Nah, jadi mau mengikuti konsep Imam Syafi'i, mangga, mau mengikuti Imam Maliki, mangga. Yang penting mesti kita tahu diri, posisi kita ada di mana. Bagaimana dengan diam saja, kira-kira datang nggak? Kali aja Imam Ustadz Solihin mau uji coba. Silakan dicoba aja, kira-kira saya ini mau memfavoritkan, mengidolakan Imam Maliki, ya Allah gitu. Dia aja di rumah, coba kira-kira nyambung gak gitu. Siapa tahu ada yang bawa aqua, di bawahnya ada amplop, dibuka itu ada 2 juta lumayan kan. Nah, mungkin ini posisinya Imam Maliki gitu kan. Nah, kalau Ustadz Hasan ikut Imam Syafi'i, ya kejar-kejar itulah kan gitulah. Kejar-kejar itulah. Ya. Ya silahkan gitu kan. Bagaimana, ada yang salah? Enggak ada yang salah. Yang penting kita tahu diri kita, posisinya ada di mana kira-kira gitu. Apakah kita ini makomnya makom muktasibin? Apakah kita ini makomnya mutajar ridin gitu. Jadi jangan salah alamat. Udah muktasibin malah diem aja di masjid. Nah itu salah alamat. Ustadz Solihin dari pagi sampai petang sampai sore itu duduk aja di atas sejadah di masjid itu. Ada yang nanya, Kiai ngapain? Balad Imam Maliki gitu. Bagaimana dengan istri Pak Kiai? Siapa yang ngurus itu kan, perlu makan, perlu itu. Adalah ketua DKM yang ngurus. Nah, itu salah alamat berarti. Berarti itu salah alamat, salah itu. Harus selesai itu semuanya. Jangan sampai, jadi harus memutuskan tali dengan makhluk itu. Jadi jangan sampai membebani, jangan sampai itu seperti tadilah. Imam Syafi'i juga tidak merasa terbebani dengan Imam Maliki kan? Itu. Selesai itu. Oke lah, mau ikut siapa, mangga gitu. Konsep-konsep Imam Maliki mangga, Syafi'i mangga, yang penting kita tahu diri, posisinya kita ini ada di mana. Yang penting jangan salah alamat saja gitu lah. Jangan salah alamat, nggak ada yang salah. Ya? Nggak nyampe salah alamat. Contoh gini, ada salah alamat kan? Ada yang salah alamat, mau makomnya makom mutajarridin. Apalagi kalau di depannya ada mentor memotivasi. Harta itu tidak berguna. Kekayaan itu hanya fitnah, kan gitu. Kalau kita ingin bertambah, sodakohkan itu mobil. Berikan itu rumah. Mana mobil? Ustadz Hasan bawa apa sekarang? Oh itu batu ali. Sini. Nanti Allah akan tambah. Sekarang batu ali itu hanya 1, nanti akan 2, akan 3 gitu. Guru Karnas punya apa? Mobil. Apa itu mobil di rumah? Ras. Udah sini. Nanti akan menjadi apa itu? Alphard. Kalau masih ada dalam benak kita itu, pikiran kita ini, Allah itu akan mengganti harta kita seperti itu, jangan. Kenapa? Konsep sodako itu bukan demikian. Di situ ada nominal tertentu. Zakat 2,5%, ada 10%, ada 2,3%. Itu zakat. Sodakoh pun juga bukan untuk dihabiskan, jelas hitungannya. Kecuali mau tadi masuk dunia lain, kita ini mau masuk makom tajrid, putus semua makhluk, selesai semuanya makhluk. Ini hanya fitnah semata. Dan tidak ada lagi harapan urusan dunia, bolehlah itu kasih seperti itu. Kita punya rumah, kasih ke Ustadz Hasan. Kita punya sawah, kasih ketua DKM. Kita punya ladang, kasih semua wakafkan. Udahlah semuanya selesai. Kenapa? Kita sudah memutuskan dengan makhluk.
Boleh kan begitu. Seperti Ibrahim bin Adham, dia ini punya kekuasaan, punya kerajaan, selesai semuanya. Kenapa? Aku ini ingin moksa mungkin gitu. Baru kalau ada iming-iming dunia lah, masih ada dunia di sini, jangan ada konsepnya. Sodako itu seperti apa? Bukan di bumi hanguskan. Itu bukan untuk di bumi hanguskan. Punya mobil udah dipikir-pikir, udah traveling. Sekarang keluar Avanza, nanti keluar Alphard. Wah, jangan, itu salah. Nanti kadang-kadang hartanya juga akan menjadi apa itu sungkunan itu namanya teh istidraj itu. Hartanya juga kalau demikian masih di sini menghitung-hitung dunia, konsep sodakohnya seperti itu, nanti hartanya menjadi istidraj itu. Hati-hati. Mau kita sudah dapat hasil ngoloan ti Ustadz Solihin, hasil ngolo ti ketua DKM, udah terkumpul disita. Gitu kan, itu konsep salah itu kan gitu. Itu konsep. Gitu. Jadi kalau kita masih memperhitungkan tentang duniawi, tentang infak, bagaimana konsep sodakoh yang benar, infak yang benar, zakat pun yang benar, udah diatur, udah diperjelas, udah diterangkan menurut syariat itu seperti apa. Itu. Kecuali ya bolehlah, apalagi urusan dunia Allah yang sudah menentukan, dan saya ini benar-benar ingin menyerahkan diri kepada Allah, semua ini akan aku serahkan kepadanya. Boleh seperti itu. Bagaimana seperti Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Beliau ini kaya raya, semuanya dipakai berjuang di jalan Allah sampai semuanya habis semuanya. Ya, kalau udah demikian ya silakan. Kenapa? Dalam hatinya itu sudah hilang dunianya. Dalam hati ini sudah hilang dunianya gitu. Di dalam pikiran itu sudah hilang dunianya. Bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan anak-anak cucu? Enggak udah dipikirkan karena sudah punya rezeki masing-masing. Kalau konsepnya sudah seperti itu ya mangga. Kalau masih hitung-hitungan dunia, jangan salah alamat. Nanti ketipu, habis tuh ketua DKM, uangnya nanti dikuras. Itu ya, itu habis itu nanti. Nah, kalau hitung-hitungan dunia ya syariatnya kita jalankan. Kenapa di situ ada konsep infak, di situ ada konsep jariyah, di situ kita ada konsep zakat. Laksanakan itu aja semuanya. Nanti berkah, Allah memberi keberkahan dalam kehidupan kita itu. Ya. Dari mana tadi? Udah begitu ya. Jadi nah, jamaah rahimakumullah, jadi dalam beribadah kita tidak ada yang sia-sia. Dalam perjalanan kita tidak ada yang sia-sia. Semuanya tidak ada istilah catatan rugi dalam perjalanan. Kenapa? Allah sudah mencatat dari setiap langkah. Allah sudah membalas dari semua tetesan keringat. Lebihnya hasilnya setelah 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, itu bonus dari perjuangan. Kalaupun tidak terjadi itu, seandainya umpamanya itu dagang rugi, itu kan, tani pun juga rugi, katakanlah ikhtiar pun juga gagal, itulah hanya casing kerugian saja. Sebenarnya tidak ada rugi dan tidak ada gagal. Kenapa? Langkah sudah dibalas oleh Allah. Yang penting niat kita jangan sampai salah. Jangan disamakan langkah kita dengan bukan ahli ibadah. Jangan disamakan perjuangan seorang ahli ibadah dengan orang musyrik. Tidak, sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Kenapa? Setiap langkah kita sudah dicatat di sini. Seperti halnya para waliullah. Seorang waliullah itu adalah orang yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Bagaimana dia bisa terbang? Bagaimana dia bisa menembus bumi, bagaimana dia berjalan di atas air dan lain sebagainya, itu hanya bonus seorang wali saja. Walaupun tidak demikian, seorang wali tetap aja wali.
Begitupun juga kita sebagai muktasibin, seorang pekerja, seorang perjuang dan lain sebagainya, ahli ikhtiar, buah dari perjuangan itu adalah bonus dari perjuangan. Karena pahala itu udah diberikan dari awal. Kira-kira masuk enggak ini? Itu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdadin wa 'ifatin adamu ridha minka anha. Nah, seorang ahli taat dan patuh atas perintah Allah, ahli taat itu bagaimana? Yaitu al-amru wan nahyu hadratur rabbi, imtithal wal istinab. Selalu dia mengingkatkan perintah Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu gambaran, itu bentuk ahli taat. Bagaimana cermin seorang ahli taat? Selalu menghindar dari hal-hal kemaksiatan dan syahwat. Berusahalah untuk menjauhi itu semuanya. Ya, kita ini manusia. Ya, kita ini manusia. Kadang terperosok ke jalan kesesatan. Seandainya kita ada di dunia itu, segeralah bangkit dan bangun lari dari itu. Jangan frustasi, jangan merasa frustasi. Seandainya kita jatuh kepada lubang atau tempat yang salah, segera menghindar dan jauhi. Kembalilah kepada jalan-jalan yang baik, yang benar. Itu. Tadi di siang kita ini melakukan kesalahan. Tadi di siang hari kita melakukan suatu kekhilafan. Di malam ini kita lakukan semua. Tutup itu kesalahan-kesalahan itu. Bayarlah kekeliruan-kekeliruan itu. Ya seperti inilah kan gitu diantaranya itu. Nah inilah. Jadi apabila kita melaksanakan kehilapan dan kesalahan, segeralah tutup dan bertaubat dan lakukanlah kebaikan. Itu bagaimana itu? Lupa lagi itu hadisnya itu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Kita ini bukan berarti tidak bersalah. Pasti kesalahan kita itu akan kita lakukan. Mungkin suatu saat kita melakukan wa asbi'is sayyi'atal hasanata. Seandainya kita melakukan kehilapan dan kesalahan, segalalah ikutilah dengan kebaikan. Kita kemarin salah, kita kemarin khilaf, ya udahlah. Kita sekarang akan menjadi orang yang baik. Tutupilah kesalahan kemarin. Gitu. Kemarin kita gibah kepada Ustadz Solihin, kemarin kita gibah kepada Ustadz Hasan. Segalalah, tutuplah dosa itu. Datangi Ustadz Hasan, Pak Ustadz, mohon maaf, kemarin gibah. Jadi sekarang mohon maaf atas semua kehilapan itu. Lalu kasihlah itu, kasih bakakak dan sebagainya, itu menutupi kesalahan gitu. Arosok itu tara ya teh. Itu. Jadi itulah. Jadi seandainya kita melakukan kehilapan, kesalahan, tutup segera gitu. Kita tahu kita salah di hadapan Allah, hablum minallahnya kita gagal. Hari itu kita terperosok. Baliklah, pulanglah ke rumah, di situ kita bersujud, di situ ada salat taubat di antaranya kan gitu ya. Ya Allah, maafkanlah kami dan tebuslah kesalahan itu. Kita bangun di tengah malam, kita tahajud di tengah malam, tutupi kesalahan siang hari tadi. Wa'ats bingis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin gitu. Dulu saya menyakitimu, dulu saya membuat zalim kepadamu. Sekarang saya akan paling depan menjagamu. Gitulah gitu. Nah, itu wa'as bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdadin wa 'ifatin adamu ridho. Nah, seandainya begitu, kita ini akan ada yaqdhah, ada iffah. Apa itu? Yaqdhah. Yaqdhah itu apa itu? Yaqdhah, selalu sadar. Selalu sadar. Napas dihitung. Banyakkan mana napas yang sia-sia dan yang napas dia pakai ibadah. Yang napas produktif, mana napas produktif, mana napas tidak produktif. Itu yaqdhah namanya. Kita ini 24 jam.
Dari 24 jam ada berapa jam yang dipakai beribadahnya? Yaqdhah itu namanya. Suka ngitung-ngitung begitu enggak itu? Siang hari itu berapa jam itu? 12. Dari 12 jam itu ada berapa jam yang kita perhitungkan dan dipakai beribadah? Itu coba dihitung-hitung oleh kita itu. Yaqdhah itu namanya. Wa iffah. Iffah. Iffah itu hampir muradif. Iffah itu menjaga. Bagaimana kalau aku di sini? Apa manfaatnya? Bagaimana kalau saya ngomong begini? Apa kontribusinya? Bagaimana kalau aku pegang ini? Apa manfaatnya? Apa inputnya? Selalu diperhitungkan. Nah, itu namanya iffah. Gitu. Osok ngitung-ngitung itu berapa kali kita pegang sapu lidi untuk di masjid, berapa kali kita megang HP. Berapa kali kita megang HP yang produktif, berapa kali kita pegang HP yang tidak produktif. Itu namanya iffah. Itu namanya iffah. Jadi ada yaqdhah, ada iffah. Itu namanya iffah. Wallahu alam. Sebelum ditutup, mangga ada yang ditanyakan, silahkan. Boleh. Terobsesi ingin mobil gitu kan gitu. Jadi begini, kalau kita berdoa dan kita meninikan sesuatu tentang dunia, gitu. Makanya adab dalam berdoa itu jangan dibatasi urusan dunia itu. Minta yang terbaik dan sangat baik saja. Ya Allah minta duit 1.000 saja, jangan. Siapa tahu 1 miliar kan gitu. Selanjutnya, apakah kita harus mengurangi gitu kan? Karena kita ini terlalu apa? Keinginan kita ini terlalu tinggi. Jangan mengurangi keinginan, berdoalah yang terbaik dan minta yang terbaik. Mungkin ucapan kita, keinginan kita itu lebih masih berdasarkan syahwat dan emosi. Yang kita inginkan itu, yang kita pinta itu kepada Allah itu mungkin masih termotivasi dengan syahwat dan emosi. Itu. Tapi kalau kita mintanya, di situ ada syahwat, di situ ada emosi sampai kita meminta al-fajr kan gitu kan. Itu mungkin permintaan kita ini masih ada syahwat, ada nafsu di situ. Tapi kalau kita minta di hadapan Allah, Allah itu maha tahu apa yang kita inginkan. Enggak usah mengurangi keinginan. Tapi Allah akan memberikan yang terbaik. Lu sebenarnya bukan Alphard. Boleh kita minta Alphard. Lu sebenarnya bukan Alphard. Apa? Garuda. Garuda Airlines. Siapa tahu kan gitu. Tapi tunggu saatnya. Ada waktunya. Gitu. Jadi bolehlah kita bagaimanapun juga kan kita ini berdoa ini kadang-kadang ikhlasnya masih di belakang kan, karena lebih dikedepankan itu nafsu kan. Doa itu diiringi dengan nafsu. Tapi kalau kita minta di hadapan Allah, Allah itu akan mengurus kita. Ini sebenarnya kamu ini bukan ini dan bukan saat ini. Tapi kita harus husnudon, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah. Tapi momentumnya Allah sudah tahu kapan itu doa dikasih dan apa yang hak sebenarnya kita harus miliki. Mungkin Alphard itu beresiko. Lebih nyaman itu umpamanya lebih nyaman umpamanya itu Garuda Airlines, di atas tidak ada hambatan kan gitu. Nanti tapi tunggu saatnya Allah akan memberikan. Jadi jangan dikurangi doa, banyakin aja. Wa in kana rizqi qalilan faqad hirhu wa in kana ma'duman fajid
wa in kana haraman fatahhirus. Ya Allah, seandainya rizkiku sedikit, banyakin ya Allah, kan gitu. Seandainya rizki itu tidak ada, adakan. Seandainya rizkiku jauh, dekatkan. Gitu, jangan, ya Allah saridona we ti Gusti mangga nyangakeun. Ya, udah gitu. Tapi Allah tahu kapan saatnya dan apa yang akan Allah berikan. Yang jelas, kita harus husnudzon. Tidak ada doa yang tidak diijabah dan tidak dijawab oleh Allah. Saatnya akan dijawab. Gitu. Cuman mungkin bentuknya seperti apa. Yang pentingnya kita inginkan kan bahagia ya. Bener nggak? Ya itulah. Ada lagi mah nggak? Jadi jangan dikurangi aja, banyakin aja. Jangan cuman alpad wa in kana qalila, itu alpad mah kecil. Kecil atuh. Nilainya paling berapa? 1 miliar. 1 M kecil. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi bakin, akan hangus dan akan hancur seiring waktu. Hari ini 1 M, 2 tahun kemudian 700 juta. 3 tahun kemudian 500 juta, 4 tahun kemudian hanya laku 200 juta. Nah, alpan mah kecil makanya kan gitu. Itu ya. Jadi dunia itu kecil, akan semakin susut gitu. Coba kalau rongsokan Garuda Airlines bisa dibikin rumah makan itu. Ada lagi? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum